Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1. Apa kabarnya? Fani doakan semoga semuanya sehat walafiat ya. Ketemu lagi bareng Bu Fani di pelajaran tematik di bagian SBDP ya. Siapin dulu bukunya. Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah baik banget kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa sama-sama lagi belajar di pembelajaran tematik. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan kepada anak-anak semua, anak-anak kelas 1 tentang pengalaman bersama teman. Itu subtema 2-nya. Tapi tentang apa yang akan kita pelajari yaitu tentang SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Apa yang akan kita pelajari ya? Sekarang semuanya siapin dulu bukunya ya, agar anak-anak bisa lihat dan mendengarkan video yang Bu Fani sampaikan di sini. Anak-anak bisa mempelajari ulang di buku tematiknya ya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyiapkan bukunya dan alat tulisnya. Hari ini Bu Fani akan mengajarkan kalian tentang meniru gerak tumbuhan dalam tarian ya. Kenapa kita meniru? Karena ternyata banyak tumbuhan di sekitar kita itu bergerak, baik itu karena angin atau apa, tetapi ketika kita sudah mengikuti itu bisa jadi gerakan yang bagus atau indah ya. Sebenarnya Bu, apa cuma tumbuhan atau tanaman? Tidak, banyak ya gerakan yang bisa kita contoh atau bisa kita ikuti dari alam sekitar ya. Banyak sekali ya, baik itu benda yang hidup atau benda yang tidak hidup. Misalnya kalau benda hidup apa? Kelinci ya. Banyak anak-anak suka mengikuti gerakan kelinci, melompat seperti kelinci. Atau misalnya kita bermain jadi mengikuti gerakan batu, diam aja. Atau mengikuti gerakan burung, banyak banget ya. Atau mengikuti gerakan-gerakan yang lain. Khusus hari ini kita akan mempelajari tentang cara menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Oke, di situ ada pohon ya, ada teman kita yang sedang menirukan gerak tumbuhan, yaitu gerakan pohon. Apa yang harus kita, misalnya kita ingin melakukan, apa yang harus sikap kita yang lakukan? Yang pertama pasti karena pohon itu batangnya selalu tegak, jadi kaki kita harus tegak berdiri di tempat ya. Kemudian baru tangan kita dan tubuh kita ibarat pohon dan tangkainya ya. Tangan seperti dahan-dahan pohon, ketika ada angin gimana? Gerak ke kanan, gerak ke kiri ya, gerak ke kanan, gerak ke kiri ya. Seperti pohon-pohon yang bergerak ketika ada angin ya. Bisa di rumah dicoba ya. Misalnya anginnya besar, bisa gerakannya lebih cepat. Atau misalnya angin sepoi-sepoi, gerakannya lambat, hanya ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Ini juga bisa kita lakukan seperti saat olahraga ya, kita jadi badannya bergerak ya. Kemudian selanjutnya, selain tadi kita menirukan gerak tumbuhan yang bergerak tertiup angin ke kanan ke kiri, kita juga bisa menirukan gerakan ranting. Ranting pohon itu selain ke kanan ke kiri, kita mengikuti ketika anginnya dari belakang, berarti ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu ya. Kemudian ada ranting juga yang melambai ke kiri dan ke kanan ketika ada angin. Tadi benar ya, jadi kita bisa ikuti gerakan pohon, kita bisa contoh gerakan pohon ketika tertiup angin. Apa aja tadi? Ada 3 gerakan, ke kanan, ke kiri ya. Kemudian ranting-ranting atau dahan pohon ketika tertiup angin dari belakang, berarti apa? Ke depan, ke belakang ya. Kemudian angin atau dahan-dahan pohon yang
melambai-lambai ke kiri ke kanan ketika anginnya yang tertiup itu sepoi-sepoi atau bukan angin yang besar ya. Bisa dicoba bareng kakaknya atau bundanya atau adiknya ya. Coba ikutin, jadi tebak-tebakan bisa ini kira-kira kena anginnya dari kanan atau dari depan. Kalau kita maju, mundur, ke depan, ke belakang, pasti adanya bisa oh anginnya dari depan gitu ya. Atau misalnya kita coba ikutin tebak-tebakan, jadi bisa ya, selain jadi gerakan yang indah, kita juga bisa dijadikan untuk bermain bersama keluarga ya. Selanjutnya ada juga menirukan gerakan daun, tapi yang diikuti hanya bagian gerakan daun berayun, tapi hanya yang kepala. Gimana misalnya ya, kepalanya itu gerakan tumbuhannya daun yang berayun. Ayun itu apa sih Bu? Ya ayun itu kayak kita ayunan, maju mundur seperti itu ya, berayun. Jadi sama atau gerakan yang daun-daun yang berayun ketika ada angin. Nah, tapi yang kita gerak hanya bagian kepala saja. Gimana? Gerakan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Lebih mudah ini. Kemudian ada gerakan lagi yaitu gerakan pohon tertiup angin. Wah, kalau ini anginnya besar ya sepertinya ya. Harus seperti pesawat, kita turun, naik, seperti itu ya. Itu gerak-gerakan yang bisa kita contoh untuk belajar dari gerak yang terjadi dari tumbuhan ya. Yang terakhir ada di situ gerakan tumbuhan tetapi di dalam air. Siapa punya akuarium di rumah? Ada ya? Banyak yang punya ya. Yang punya akuarium biasanya di dalam rumah itu akuariumnya dikasih tumbuh-tumbuhan ya, biar lebih indah. Bisa juga untuk tempat ikan bersembunyi ya, biar akuariumnya lebih terlihat alami. Biasanya ada tumbuhannya. Akuarium itu atau tanaman yang di dalam air, ketika ada air mengalir, tanamannya bergerak tidak? Bergerak ya. Semuanya bergerak, ikannya selain ikan, tanaman juga bergerak. Ada yang misalnya arus airnya besar, tanamannya bergeraknya cepat. Tapi ketika misalnya di akuarium aja deh, misalnya di akuarium itu pompanya ngalirnya kecil, tanamannya cuma bergerak sedikit ya, seperti bergoyang. Di situ ada contohnya gerakan tumbuhan di dalam air yang bisa kita jadikan contoh. Misalnya apa? Gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat, berarti itu apa? Arusnya lambat ya. Misalnya di akuarium, gimana geraknya? Kita misalnya seperti tanaman kena air, jadi hanya bergerak sedikit-sedikit ya, ke atas, ke bawah. Tapi ada juga tanaman yang ketika kena air itu, atau tumbuhan ketika kena airnya deras, gerakannya lebih cepat ya. Itu seperti apa contohnya? Dari atas ke bawah, seperti itu ya, bolak-balik. Jadi kamu bisa, nanti anak-anakku semua di rumah mencoba gerakan-gerakan yang kita bisa contoh dari tumbuhan yang ada di sekitar. Baik itu tumbuhannya besar seperti pohon besar, kita bisa tirukan daunnya, rantingnya ketika bergerak terkena angin, atau menirukan gerakan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air dengan arus yang lambat atau arus yang kecil, gerakannya sedikit ya, hanya meniup badannya misalnya. Atau menirukan gerakan tumbuhan air di arus yang deras, goyangannya lebih besar ya gerakannya. Nah, ini kalau kamu bisa lakukan atau bisa dijadikan tebak-tebakan atau mainan, selain juga membuat badan kita bergerak dengan gerakan tarian yang indah. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari Bu Fani. Untuk tugas SBDP ini tidak ada tugas, cukup diperhatikan saja macam-macam gerakan yang bisa kita tirukan dari gerakan tumbuhan.
Untuk yang dikumpulkan tugas yang tematik satunya saja ya. Untuk yang ini SBDP cukup dipraktekkan atau dimainkan bersama keluarga. Begitu ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik di rumah. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa rajin sholat 5 waktu ya. Selalu jadi anak soleh, selalu jadi anak yang nurut sama orang tua. Dan paling pasti ketika kita jadi anak yang soleh, pasti Allah sayang sama kita ya. Kalau Allah sayang sama kita, apa yang kita minta pasti dikabulkan. Termasuk minta pengen sekolah ya Allah, biar coronanya hilang, sama Allah dikabulkan. Asal kita jadi anak yang baik dulu. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Ufani akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.